Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Masih bersama dengan Bapak Adi Agus Kurniawan. Di sini Bapak ingin menjelaskan mengenai bab selanjutnya dari besaran dan satuan. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya adalah tentang vektor ya, tentang vektor. Maka kita harus memahami apa definisi ya tentang vektor ya. Oke, untuk bagian pertama yang A, kita akan mempelajari tentang definisi, gambar, dan notasi vektor ya. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai definisi. Vektor itu apa? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Memiliki nilai dan arah. Ya, jadi emang ada Pak yang cuma nilai saja, ada namanya skalar ya. Jadi ada vektor, ada skalar. Tapi kita di sini kita fokusnya di vektor ya. Jadi vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, gitu ya. Sebentar. Oke. Di sini contoh dari vektor itu ada apa? Gaya ya. Ada gaya, ada perpindahan, ada kecepatan, ada momentum. Ini contoh vektor. Sedangkan contoh besaran skalar ya. Skalar itu contohnya adalah massa ya. Terus panjang ya. Waktu ya. Dan lain-lain ya. Jadi ini contoh besaran skalar. Oke, ini definisinya. Paham sampai sini ya. Jadi vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, itu definisinya. Gambarnya gimana? Nah, gambar vektor itu ditandai dengan apa? Garis panah ya. Di sini garis panah. Ya, ditandai oleh garis panah. Semakin panjang garis panah, maka apa? Maka besarnya juga nilai vektor itu makin besar. Semakin pendek, maka nilainya juga makin kecil gitu ya. Nah, arahnya itu menunjukkan, tanda panahnya ini menunjukkan arahnya gitu ya. Jadi kalau tanda panahnya itu ke atas ya, kan misalkan tanda panahnya ke atas, maka vektor itu bergeraknya ke atas, arahnya ke atas. Ya, sampai sini paham ya. Jadi tanda panah menunjukkan arahnya. Nah, di sini kalian harus pahami, misalkan seseorang berjalan dari A, titik A menuju titik B ya, berarti arahnya ke B. Nah, di A ini adalah pangkal vektor ya. Awal mulanya vektor, jadi disebutnya pangkal. Sedangkan di B itulah tujuannya ya, maka ujungnya disebutnya ujung vektor atau tujuan vektor boleh juga ya. Jadi sini disebutnya ujung ya, ujung. Nah, notasinya gimana? Notasinya itu misalkan A ke B berarti AB, berarti dikasih tanda apa? Tanda panah di atasnya. Nah, gitu ya. Contoh tadi apa? Besaran vektor contohnya apa? Gaya. Gaya simbolnya apa? F ya kan? Maka kita kasih tanda panah di atasnya. Nah, seperti ini. Ya, kecepatan V kita kasih tanda panah di atasnya gitu ya. Sampai sini paham ya. Jadi notasi vektor itu dikasih tanda panah di atas suatu besaran apa besarannya gitu ya, simbol besarannya. Oke, ini notasinya. Bagaimana tentang besarnya? Besarnya itu biasanya pakai apa namanya, tanda garis, dua garis ya, yang disebut apa namanya, tanda dua garis lah ya. Jadi misalkan vektor V, nah kita kasih beri tanda dua garis ini, maka disebutnya besar vektor ya. Atau boleh juga dia pakai apa namanya, garis miring ya, garis miring. Jadi nulisnya miring gitu ya, misalkan V agak miring gitu ya. Tapi yang paling umum sih bentuknya seperti ini, paling umum ya. Kalau nggak ini atau tapi yang paling sering ini ya. Jadi ada dua garis pembatas. Sini paham ya, ini mengenai vektor ya, konsep-konsep dasarnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas penjumlahan vektor dengan metode grafis dan analitis. Ya, grafis itu artinya gambar, analitis itu artinya apa namanya, perhitungan ya, dengan menghitung. Nah, di sini ada istilah namanya resultan ya. Kalian harus paham resultan. Resultan itu apa sih? Resultan adalah hasil penjumlahan beberapa vektor ya. Jadi namanya beberapa berarti minimal berapa? Berarti minimalnya adalah minimalnya 2 ya. Kalau cuma satu ya bukan beberapa ya. Jadi minimal 2.
3, 4 dan seterusnya. Oke. Nah, itu kalau dijumlah beberapa vektor itu namanya resultan. Paham sampai sini ya? Nah, ini contoh resultan dua vektor sejajar. Ini sering nih. Jadi misalkan ada vektor A bergerak ke kanan ya sepanjang 60 meter dan B ke kanan juga 40 meter. Nah, ini sejajar. Maka resultannya adalah 100 ya. Karena kenapa? Karena dia searah ya. Kalau searah itu ditambah ya kalau searah. Sedangkan kalau A dan B beda arah, misalkan ini jadinya A dikurang B ya. Contoh tadi misalkan 60 sama 40 ya kan. 60 ke kanan ya, 60 ke kanan, B-nya 40 ke kiri ya. Jadi A dikurang B, jadi kemana? Berarti ke sana 20 gitu ya. Jadi besarnya 20 jika beda arah. Sampai sini paham? Paham ya, gampang ya. Nah, yang kedua adalah resultan dua vektor saling tegak lurus ya, saling tegak lurus. Nah, contoh kasus misalkan Sugiono memacu kendaraan ke barat 30 km lalu belok ke selatan 40 km. Jadi kalau kita gambar seperti ini misalkan ke barat berarti ke kiri ya. Nah, 30 km ya, ini ke kiri. Lanjut dia ke selatan ke bawah berarti 40 km. Nah, berarti arah resultannya kita tarik dari pangkal vektornya, awal mulai vektor sampai tujuannya di mana, di B. Kita tarik. Nah, ini adalah namanya resultan. Ya, resultannya karena dia membentuk tegak lurus, maka kita pakai Pitagoras ya. A kuadrat plus B kuadrat ya diakarin ya, hasilnya 30 kuadrat tambah 40 kuadrat diakarin hasilnya 50. Sampai sini paham ya? Masih gampang. Oke, lanjut. Di sini ada resultan dua vektor yang mengapit sudut. Nah, ini yang mengapit sudut. Sebenarnya tadi yang nomor 2 juga bagian dari nomor 3 sebenarnya nih. Cuman di sini kita akan membahas lebih dalam lagi yang mengapit sudut. Jadi sini banyak sudutnya gitu ya. Bisa 30 derajat, bisa 45 dan seterusnya. Nah, di sini Bapak menggambarkan ada vektor A ke sana ya, vektor B ke kanan dengan membentuk sudut beta ya. Beta itu sudut ya. Beta itu sudut ya. Boleh juga kalian biasanya juga pakai theta, bisa juga pakai alfa atau pakai gamma, banyak ya. Di sini Bapak pakai beta ya. Nah, di sini cara menggambar resultannya gimana? Nah, kalau bentuknya seperti ini itu lebih enak kita pakai metode jajar genjang ya. Di sana nanti ada metode jajar genjang ya. Metode jajar genjang gitu ya. Jadi kalau misalkan saya gambar dari sini misalkan ya, si A begini ya gambarnya, garisnya, maka kita geser sampai sini. Nah, kita geser. Nah, ini si A nyambung ya, kita geser. Si B kita geser ke atas. Nah, jadi ini B kita geser ke atas. Kita geser ke atas si B. Nah, si B kita geser ke atas. Nah, maka pangkalnya tadi di mana pangkalnya? Pangkalnya tadi di sini ya. Tujuannya di mana? Akhirnya endingnya di sini. Maka kita tarik ya, garis lurus. Nah, ini adalah resultannya. Ya, seperti ini ya, sama kayak gini. Oke. Nah, ini namanya metode jajar genjang. Nah, yang sebelumnya tadi Bapak lupa. Nah, ini namanya metode segitiga ya. Metode segitiga untuk menggambarnya, grafisnya. Segitiga ya. Metode segitiga gampang. Kalau metode segitiga gampang, misalkan A ke atas ya kan, B ke kiri ya. Berarti tarik aja dari pangkalnya ke tujuannya, ujungnya kita tarik. Nah, ini namanya metode segitiga, ini resultannya. Jadi bentuknya segitiga. Nah, yang paling sederhana segitiga ya. Nah, di sini ada metode jajar genjang ya, karena bentuknya seperti jajar genjang ya. Nah, ini untuk menentukan arah resultannya. Bagaimana kalau metode metode grafisnya? Gimana kalau untuk metode analitisnya? Menentukan besarnya. Oke, di sini saya gambarnya seperti ini. Yang ini saya saya geser ke sini. Nah, saya tarik ini ya, tarik terus ya perpanjangan vektor B. Berarti dari sini sampai sini adalah vektor C ya perpanjangannya. Saya butuh bantuan vektor bantuan C. Nah, saya tarik lagi ke atas. Ini adalah vektor bantuan D ya, vektor D bantuan vektor D nih. Oke, kalau kita lihat berarti kan ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Berarti resultan itu nih resultan ya, berarti B ditambah C ya, Pitagoras dengan D, betul ya. Berarti B plus C itu Pitagoras dengan D. Nyambung yang di sini ya. Oke. Yang jadi masalah adalah
si C sama si D itu adalah vektor bantuan. Di sini ada dua variabel nih ya, dua variabel C sama D. Padahal mereka hanya vektor bantuan. Yang vektor utamanya siapa sih? Vektor utama A dan B kan nih, A dan B. Nah di sini nggak ada vektor A, maka kita butuh akal bagaimana kita menghubungkan C dan D itu dengan A ya. Nah di sini kita lihat jelas juga nih, ada dua segitiga sebenarnya, segitiga besar, segitiga kecil ya. Segitiga apa yang kecil ini kita lihat sisi miringnya adalah A ya, sisi miring A, sisi miringnya adalah A. Maka apa namanya, Pitagorasnya C kuadrat ditambah D kuadrat adalah A kuadrat. Nah ini adalah penghubung antara C dan D dengan A. Nah jadi C kuadrat plus D kuadrat itu adalah A kuadrat gitu ya. Nah nanti kita akan mempelajari tentang cos. Nah di sini saya Bapak langsung aja ya, Bapak langsung tanpa apa namanya menjelaskan lebih dalam cos ya. Nanti kita bahas cosin dan itu nanti di slide selanjutnya gitu ya. Nah, cos beta, cos itulah samping miring. Di sini sampingnya adalah C, ya, miringnya adalah A, ya. Sampingnya adalah C, miringnya adalah A. Berarti cos beta adalah C per A. Berarti kalau kita mau nyari C, berarti A kali cos beta ya, gitu ya. Paham sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan hitungan ini. Jadi B plus C di kuadrat itu adalah B kuadrat plus 2BC plus C kuadrat plus D kuadrat ini ya. Ini ya. Nah, ini D kuadratnya. Nah di sini ada C, ada D, masih ada C sama D. Nah kita lihat nih, C kuadrat plus D kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat ya. Nah kita ganti nih A kuadratnya ke sini. Nah oke. Nah di sini ada C, masih ada C. C itu tadi apa? A cos beta. Kita ganti nih 2B, C-nya kita ganti dengan A cos beta. Nah A cos beta. Oke. Nah ini adalah besar resultan. Ya ini adalah rumus untuk besar resultan dua vektor yang mengapit sudutnya. Sebenarnya yang tadi yang saling tegak lurus ya, ini juga bisa menggunakan dengan rumus ini ya. Jadi rumus Pythagoras juga berasal dari rumus ini. Nanti Bapak jelaskan di slide selanjutnya tentang kita pas mempelajari tentang sin cos ya, tentang trigonometri ya. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Selisih dua vektor yang mengapit sudut ya, selisih ya. Jadi yang kalian harus pahami adalah vektor A dan minus A itu adalah memiliki besar yang sama, cuma beda arah gitu ya. Cuma beda arah. Jadi di sini saya Bapak gambarkan kalau A itu ke atas, maka kalau minus A berarti dia ke bawah gitu ya. Cuma beda arah, cuma besarnya sama. Nah, ini ada vektor A ke atas, vektor B ke kanan membentuk sudut beta. Maka yang ini yang di bawahnya adalah yang apa? Sudut antara minus A dengan B itu adalah berarti sisanya. Sisanya berarti berapa? Berarti 180 minus beta ya gitu ya. Karena garis lurus itu adalah 180 derajat. Oke, ini kenapa bisa gambarnya seperti ini? Karena tadi saya bilang pakai metode jajar genjang saja ya, metode jajar genjang. Jadi ini B ke sana ke kanan. Nah, yang sekarang kita fokus kita kan yang selisih ya. Berarti selisih itu minus. Berarti kita fokus kita adalah B min A ya. Fokus kita adalah B min A ya. Berarti yang A ini kita nggak usah gambar lagi karena fokus kita adalah selisih minusnya. Oke. Nah, berarti yang minus A ini kita geser nih, si A ini kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan berarti di sini ya. Kita tarik. Nah, nyambung, ini adalah minus A. Nah, yang ini si B kita geser juga, kita geser ke sini ya, kita geser, kita tarik garis lurus. Nah, berarti seperti ini kan? Nah, berarti seperti ini. Tadi titik pangkalnya di mana? Di sini. Nah, tujuannya ketemunya di mana? Di sini. Nah, kita tarik garis lurus ya. Kita tarik garis lurus adalah di sini. Nah, ini adalah resultannya untuk B min A. Sampai sini paham ya? Oke, untuk persamaannya gimana? Persamaannya sama menggunakan rumus yang tadi ya, rumus R akar B kuadrat tambah A kuadrat tambah 2BA cos beta. Nah, kalau tadi kan sudutnya antara A, tadi kan A ke sana ya, B ke sini ya. Nah, sudut antara A dan B kan tadi berapa? Beta ya kan. Nah, di sini karena B min A, sudut antara B dan A berapa? B sama min A. Ya, B sama min A tadi sudutnya berapa? 180 min beta kan ini sudutnya. Ya, sudut antara B dan B 180 beta, maka yang sudut beta ini kita ganti dengan 180 min beta. Nah,
cos 180 min beta itu sama dengan min cos beta. Nah, nanti Bapak jelaskan ya di slide selanjutnya kenapa bisa seperti ini. Karena kalau Bapak jelaskan sekarang khawatir terlalu panjang ya. Jadi kalian pahami, yang penting kalian terima dulu bagaimana untuk perumusan resultan untuk dua vektor yang mengapit sudutnya. Seperti ini. Jadi bedanya apa? Kalau tadi kalau penjumlahan itu tandanya di sini plus ya. Kalau penjumlahan kan A plus B ya. Yang tadi A plus B ini rumusnya. Maka di sini tandanya plus ya. Sedangkan kalau yang A min B ya, ini A min B atau B min A sama aja. Di sini adalah tandanya apa? Minus ya. Ya, jadi cuma beda plus minus doang ya, seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, ini melukis resultan beberapa vektor dengan metode Pologian. Nah, ini gampang ya. Jadi kita tinggal melanjutkan saja. Contoh misalkan di sini ada vektor A ke sana, vektor B ke bawah, C ke kiri. Bagaimana untuk menghitung resultan A plus B plus C? Ya, kita gambar aja A ke sana kan sesuai. Terus kita gambar B ke bawah. Nah, ke bawah ya kita lanjutkan aja dari ujungnya ke bawah, kita lanjutkan lagi. Terus C lagi kita lanjutkan lagi ya, dari ujung si B kita lanjutkan lagi ke C ke kiri. Nah, dari pangkal si A ke ujung si C ya, maka kita tarik garis lurus, maka ini adalah resultannya ya untuk A plus B plus C. Gimana kalau A min B min C? Nah, ya udah kita karena A tadi nyarong ke atas kanan, kita tarik ke atas kanan. Nah, si B positif adalah ke bawah. Ketika min, maka dia beda arahnya kemana? Berarti ke atas ya, lawannya ke atas. Nah, si C tadi positif ke kiri. Ketika minus, maka dia lawan yang mana? Ke kanan. Nah, kita tarik dari ujung pangkal ujung si pangkal si A ke ujung si C ya, ke ujung si vektor si C. Maka kita tarik garis lurus, ini adalah resultannya. Resultan untuk apa? Untuk A min B min C. Di sini paham ya? Gampang. Jadi kalian kalau coba kalian otrek-otrek ya, bagaimana kalau kita pengen mencari resultan min A plus B min C. Coba kalian otrek-otrek di rumah gitu ya. Nah, contoh soal 1. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai contoh soal 1 ya. Dua vektor F1 dan F2 masing-masing sebesar 3 Newton dan 5 Newton mengambil sudut 60 derajat. Oke. Nah, di sini ada sudut 60 derajat. Nah, berarti Bapak harus menjelaskan dulu mengenai sin, cos, nilai cosnya berapa dan sebagainya. Oke. Jadi, kita akan mempelajari trigonometri sederhana ya. Kenapa sederhana? Karena yang kita butuhkan saja di sini. Nanti kalian akan mempelajari trigonometri itu lebih dalam di matematik ya, matematik. Kalau lebih dalam lagi nanti ada di kalkulus ya, kuliah ya, di kuliah. Oke, kita lanjutkan. Jadi trigonometri itu, jadi misalnya ada segitiga ya, ada segitiga, ya, ada segitiga di sini. Segitiga ini misalnya siku-siku, di sini ada titik, sebut aja ya, di sini ada x lah ya, x ini y, di z gitu ya, dimana z itulah Pythagoras kan, antara x kuadrat tambah y kuadrat diakarin gitu ya. Oke, misalkan di sini itu ada sudut theta lah ya, sudut theta gitu ya. Boleh nggak Pak sudutnya di atas ya? Boleh aja, bebas ya. Oke, dan di sini ada istilah sin ya, ada istilah sin theta. Sin theta adalah demi ya, demi itu artinya depan miring ya, depan miring. Kita patokannya theta. Depannya si theta siapa? Depan theta adalah y, maka kita berarti y. Miring udah pasti z ya, udah pasti z. Nah, terus ada lagi apa? Cos theta. Cos itu samping miring. Sampingnya si theta siapa? X ya. Berarti X, miringnya siapa? Miringnya adalah Z. Habis cos ada lagi tangen ya, tangen theta. Tangen itu depan samping ya. Depannya siapa? Depannya si theta tadi siapa? Y, sampingnya adalah X. Nah, untuk tangen ya, untuk nilai tangen ya, untuk nilai tangen theta itu nilainya sama dengan sin theta dibagi cos theta ya. Coba kalian otak-otak di rumah buktikan ya. Kenapa nilai tangen theta itu sama dengan sin per cos tangen? Apakah sin dibagi cos itu sama dengan tangen? Nah, coba kalian otak-otak buktikan di rumah ya. Oke, ini ya, kalian harus pahami ya, sin itu adalah demi ya, demi. Tapi kalian nggak usah pahami ininya ya, y per z. Tapi yang kalian pahami itulah deminya, saminya.
Karena kalau saya rubah tetanya, posisi teta saya rubah, nanti bukan y per z lagi ya. Jadinya kalau tetanya saya rubah di sini, maka nilai sin itu jadinya apa? X per z jadinya gitu ya. Jadi kalian pahami deminya, saminya, dan desanya. Oke, sampai sini paham ya. Oke, dalam trigonometri ada sudut-sudut istimewa ya, ada sudut-sudut istimewa, ada juga yang gak istimewa. Ya, jadi di sini sudut istimewa ini bisa kalian hafal ya, nilai-nilai misalkan sin 30 derajat, cos 60 derajat. Nah, itu adalah sudut istimewa. Jadi kalian harus hafal ya. Di sini saya akan menjelaskan sudut istimewa apa aja sih ya. Jadi kalau saya bikin tabel gitu ya, saya bikin tabel. Ini sudut istimewa ya, sudut istimewa gitu ya. Di sini, nah di sini untuk nilai sinnya, sin nilai cosnya ya. Kalau tangen saya nggak usah tulis ya, kenapa? Karena tinggal sin dibagi cos aja ya, tinggal sin dibagi cos gitu ya. Di sini theta, di sini sin, di sini sin. Di sini sudutnya 0 derajat, di sini 30 derajat, di sini 37 derajat, di sini 45 derajat, 53 derajat, 60, 90 ya. Jadi banyak ya. Saya tarik garis lurus ya. Seperti ini saya tarik ya. Nah, di sini ada nilai sinnya, di sini ada nilai cosnya ya. Kalau tangen kalian cari sendiri ya, karena sin dibagi cos tinggal dibagi doang. Oke, sin jadi nilai sin cos itu maksimal ya, nilai maksimal itu 0, 1 ya, minimal 0, maksimal 1 gitu ya. Jadi nggak ada tuh sin berapa hasilnya 2 gitu ya. Jadi minimal berapa tadi? 0, maksimal 1 ya. Nah, kalau sin semakin kecil sudut, maka nilainya juga kecil. Jadi dia nilai sin itu sebanding dengan sudutnya. Sudutnya kecil, nilainya juga kecil. Tapi kalau cos kebalikannya, sudutnya besar, nilai kecil. Ya, jadi intinya apa? Berarti intinya adalah sin sama cos tinggal dibalik aja. Makanya kalau kalian mau menghafalkan cukup sin aja atau cos aja. Nanti yang tinggal dibalik. Misalkan kalian menghafalkan sin, berarti cos tinggal dibalik aja. Atau kalian ngapalin cos, maka sin tinggal dibalik aja. Bagaimana sih maksudnya Pak? Gini, seperti ini. Sin 0 itu nilai 0 ya. Sin 0 itu nilai 0 ya. Sin 30 itu nilai setengah. Sin 37 nilai berapa? 0,6. Sin 45 setengah akar 2. Sin 53 0,8. Sin 60 setengah akar 3 ya. Sin 91. Jadi kalau cos tinggal dibalik aja. Berarti cos 0 itu 1 tinggal dibalik. Cos 30 setengah akar 3. Cos 37 berarti 0,8. Cos 45 setengah akar 2. Cos 53 0,6. Cos 60 setengah gitu ya. Berapa lagi? Cos 90 berarti apa? 0 gitu ya. Sampai sini paham ya. Nah, yang tangen kalian cari sendiri. Tinggal sin dibagi cos saja karena gampang ya. Nah, ini kalian hafalkan ya. Jadi kalian hafalkan ya. Jadi kalau ditanya sin 30 berapa, cos 53 berapa gitu ya, kalian hafalkan. Oke, hafalkan gitu ya. Banyak cara untuk mengapain. Ada yang pakai tangan kanan, pakai tangan ya, pakai tangan, jari-jari tangan. Ada yang, kalau saya sih cukup menghafalkan sin aja sebenarnya, atau cos aja. Nanti yang sisanya tinggal dibalik aja gitu ya. Oke, nah sampai sini paham? Oke, coba kita lanjut. Nah, coba kita lanjut di nomor 1 tadi ya. Di sini ada dua buah vektor F1 dan F2 masing-masing 3 Newton dan 5 Newton mengambil sudut 60 derajat. Bertitik tangkap sama. Maksudnya apa sih? Maksudnya kayak gini, misalkan ini 3 Newton. Nah, yang ini 5 Newton. Nah, titik tangkap tuh kayak gini, maksudnya mereka bertemu gitu ya. Nah, ini berapa nih? 5 Newton. Maka resultan, nah di sini jumlah berarti kita pakai yang A plus ya, A plus B ya. Maka tadi apa resultannya? Masih ingat yang penjumlahan? A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos apa? Cos beta gitu ya. Kita masukin pelan-pelan ya, karena kalian masih amatir ya. Maka memasukkannya harus pelan-pelan ya, supaya ya enak, jadi supaya bener gitu ya.
khawatir kalau kalian nggak pelan-pelan ceroboh yang nanti salah gitu ya. Oke, A-nya berapa? A-nya di sini 3 ya. 3. Boleh nggak A-nya 5? Ya boleh, bebas lah. Ya, bebas. 3 kuadrat berapa? Ya, 3 kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Tambah 2 kali 3 kali 5 cos 60. Masih ingat cos 60 tadi berapa? Lupa ya. Wajar ya, lupa manusia ya. 3 kuadrat berapa? 9. 5 kuadrat 25 tambah 2 kali 3 kali 5 15. Cos 60 itu setengah ya. 2-nya setengah coret. Akar 25 tambah 15 berapa? 40 ya. 40 tambah 9 49. Akar 49 berapa? Apa? Jawabannya tuh 7 gitu ya. Sampai sini paham? Oke. Lanjut, nomor 2. Dua buah vektor F1 dan F2 80 bertitik tangkap sama. Bertitik tangkap sama paham ya, tadi sudah saya jelaskan. Saling membentuk sudut ya, berubah-ubah ya. Bisa 0 ya, bisa 90, bisa 30 dan seterusnya. Maka resultan dari kedua gaya tidak mungkin bernilai berapa. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan ya, kalau dia sejajar, masih ingat kalau yang sejajar, kalau yang ke sana A, ke sana B, maka resultannya apa? Masih ingat A plus B ya. Kalau yang apa tadi? Yang beda arah masih ingat, kalau A ke sana ke kanan, B ke kiri, maka resultannya apa? A min B, begitu ya. Bagaimana kalau ngebentuk sudut? Nah, ngebentuk sudut itu tadi gimana? Kalau ngebentuk sudut resultannya gimana? Ini A, ini B, akar gitu ya. A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta, gitu kan ya tadi ya. Ini tetanya ya. Oke, bagaimana kalau di sini kita disuruh nyari resultan yang tidak mungkin? Oke. Kalau coba kalian pahami ini ya, 3 hal ini ya. Coba kalian pahami. Di sini A plus B. A plus B itu artinya nilai apa? Nilai maksimumnya ya. Jadi resultan maksimum itu adalah A plus B, searah. Sedangkan A min B adalah nilai apa? Nilai minimumnya ya, nilai minimum. Berarti kalau berarti yang ini apa nih? Yang ini adalah nilai di antara maksimum dan minimum. Jadi nilai resultan itu di antara apa? Di antara A plus B ya, di antara A plus B sama apa? Sama A min B. Nah, jadi nilai resultan tuh ini. Jadi kalau ada 20 sama 80 berarti resultannya itu di antara 20 tambah 80 berapa? 100 ya. Berarti R kurang dari atau sama dengan 100 sama R lebih dari atau sama dengan berapa? 80 sama 60 bedanya berapa? 60 ya. 80 sama 20 ya, bedanya adalah 60. Jadi kalau jawabannya 60 itu mungkin, jawabannya 100 itu mungkin. Kalau jawabannya 70 mungkin nggak? Ya mungkin, karena di antara 60 sampai 100. Kalau 81 mungkin nggak mungkin, karena di antara 60 sampai 100. Yang nggak mungkin gimana? Yang nggak mungkin 59. 59 kenapa? Karena kurang dari 60. Yang nggak mungkin lagi berapa? 101. Nggak mungkin tuh ya, karena lebih dari 100. Nah di sini berarti 60 itu mungkin ya, karena udah batas minimum ya. 70 mungkin karena di antara mereka, 90 mungkin karena di antara juga, 100 mungkin karena maksimum. Berarti nggak mungkin ada yang karena melebihi batas maksimum. Gitu ya, sampai sini paham ya. Ini contoh soal 2. Nah selanjutnya adalah contoh soal 3. Dua vektor A dan B masing-masing 20 satuan dan 10 satuan. Jika sudut antara kedua vektor 60, maka besar A min B. Nah ini yang selisih. Jadi tadi apa selisih, masih ingat rumusnya? A kuadrat tambah B kuadrat minus ya. Bedanya cuma di situ doang ya. 2AB cos beta tadi ya gitu ya. Coba kita masukin pelan-pelan. A nya berapa tadi? 20 dikuadratin berapa? 400 ya. Kita langsung aja ya. 20 dikuadratkan 400 tambah B nya 10 dikuadratkan 100 dikurang 2 kali 20 kali 10 kali cos 60. Cos 60 tadi masih ingat berapa? Berapa? Setengah. Masih ingat ya? Coret. Nah, kita masukin lagi 40 tambah 400 tambah 100 500 ya. Min 20 kali 10 200 ya. Jadi min 200. Jadi berapa? Akar 300. Akar 300 itu artinya apa sih? Akar 3 dikali 100 ya. Nah, 100 bisa diakarin kan? Berapa? 10. 3 ya cukup aja akar 3. Jadi jawaban adalah 10 akar 3. Yang mana? Yang B. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Semoga paham ya.
Oke, ya, sekian dari saya. Terima kasih ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya ajarkan hari ini, yang apa yang saya saya maksud tentang vektor. Mudah-mudahan apa yang kalian tidak pahami itu bisa kalian tulis di komentar ya, tulis di komentar ya, di komentar nanti akan saya balas kalau saya ada waktu dan ada umur gitu ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil buat kalian semua. Amin.